yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet. Sudah. Jenderal monyet. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya. Sudah. Astagfirullahaladzim. Umat Ya Islam Allah. semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Habib mencari perkara lagi, teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Muncul sebuah video dan sekarang sedang viral-viralnya seorang Habib. Habib yang di Indonesia ini dikenal sebagai cucunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bikin kacau. Cucu Habib kok bikin kacau. Cucu Habib kok memecah belah umat. Cucu Habib kok mengancam persatuan negara. Apakah ini cucunya Kanjeng Nabi, teman-teman? Apakah seperti ini yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi, teman-teman? Seharusnya apa yang telah disampaikan oleh Kanjeng Nabi, apa yang telah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi, kita ikuti. Apa itu akhlaknya Kanjeng Nabi? Ya Allah, luar biasa, teman-teman. Akhlakul karimah, contoh terbaik di dunia ini. Manusia yang menjadi contoh terbaik di dunia ini hanyalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, teman-teman. Tapi kalau ada yang mengaku cucunya tetapi memecah belah umat Islam, tetapi malah mengacaukan persatuan negara, tidak pantas, teman-teman. Ini dijadikan panutan. Meskipun gelarnya cucu Nabi, habaib, gak pantas, teman-teman. Gak pantas. Sehingga muncul sebuah maklumat ya. Ini diposting oleh Gus Fuad Pleret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maklumat umat Islam dan rakyat Indonesia. Maklumat umat Islam dan rakyat Indonesia. Ini diposting oleh Gus Fuad Channel ya. Gus Fuad yang dulu pernah nyindir Gus Idam karena Gus Idam terlalu dekat dengan Habib. Ya, Gus Fuad memang sangat-sangat perkataannya ini benar-benar keras apabila menyangkut seorang Habib. Bahkan Gus Idam pun, Gus Pribumi itu juga kena senggol. Dan ya sekarang alhamdulillah Gus Idam tidak terlalu dekat lagi dengan habaib. Bahkan pernah mengatakan bahwa Gus Idam tidak pernah, atau Gus Idam ini sudah tidak mau tahu dengan Habib, urusan sendiri ya. Silahkan kalian urus sendiri. Gus Idam hanya berpesan siapapun orangnya, ya siapapun orangnya, figurnya, tokohnya, apabila memang orang itu mengajak kebaikan kepada kalian, ikutilah. Entah itu Gus, entah itu Kiai, entah itu Pak Camat, Pak Lurah, Pak RT. Apabila memiliki pengikut dan memang ajarannya itu benar, baik, sopan, ikutilah. Gus Idam pernah berpesan seperti itu. Tapi apabila orang itu memiliki pengikut banyak, tetapi ajarannya sesat, ajarannya buruk, ajarannya ini memecah persatuan, maka tinggalkan. Gus Idam pernah berpesan seperti itu. Dan itu ya memang kalau kita cerna, teman-teman, itu memang perkataan yang membuktikan. Gus Idam pengen membuktikan bahwa Gus Idam hanya ingin dekat dengan orang-orang soleh, orang-orang baik. Yang tidak baik tidak akan didekati oleh Gus Idam. Dan mungkin dulu Gus Idam juga belum mengetahui hal itu. Dan sekarang sudah banyak orang, banyak sekali kiai yang mengingatkan Gus Idam bahayanya Habib. Seperti tadi, teman-teman. Seperti Habib Rizik tadi. Ya, mengajak perang, mengatakan monyet kepada orang-orang pribumi, teman-teman. Akhirnya Gus Fuad ini memposting sebuah video maklumat terbuka bangsa Indonesia. Tangkap dan adili Rizik Syihab. Coba bagaimana videonya, kita simak dulu ya. Sehubungan dengan perkembangan situasi dan kondisi kegaduhan dan kegundahan umat Islam dan rakyat Indonesia disebabkan ucapan provokator mantan Nabi. Provokator mantan Nabi, ya, mantan Nabi, teman-teman. Kejahatan melanggar hukum dan undang-undang negara Republik Indonesia, yaitu Muhammad Rizik Syihab. Habib Rizik ya. Maka kami keluarkan maklumat umat Islam dan rakyat Indonesia sebagai berikut. 1.
mengabaikan provokasi. Mengabaikan provokasi untuk membuat kekacauan dengan kata perang. Ini kita abaikan ya, perangnya ini kita abaikan. Karena apa? Kalau sampai kita fokus dengan ini, ya sudah, maka persatuan di Indonesia ini nggak akan terwujud. Persatuan umat Islam pun juga nggak akan terwujud kalau kita mengikuti omongan si Habib tadi. Mengabaikan provokasi untuk membuat kekacauan dengan kata perang dan menghina umat Islam serta rakyat Indonesia dengan kata monyet, teman-teman. Monyet, ya. Coba kita lihat ya. Tiba-tiba ada monyet. Ada monyet. Monyet, teriak monyet. Monyet teriak monyet. Dalam satu diskusi dia katakan apa? Guru tua itu monyet. Ini penghinaan teman-teman ya. Orang yang gelarnya Habib cucu Nabi sebenarnya nggak pantas ngomong seperti ini. Nggak pantas teman-teman. Jamaahnya banyak loh. Jamaahnya banyak tetapi suka menghina. Ini jelas bukan akhlaknya Kanjeng Nabi. Saya pun juga nggak percaya kalau ada cucu Nabi yang omongannya sekasar ini. Dia sebut pengkhianat, kurang ajar. Bukan guru tua yang monyet, kau yang monyet. Tuh, kau yang monyet katanya. Saya mau sampaikan ini kepada monyet. Astagfirullahaladzim. Yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet. Yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet. Sudah. Oke. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya sudah. Astagfirullahaladzim. Aduh, ini memecah persatuan teman-teman, memecah persatuan. Takbir. Umat Islam semua saya tanya siap perang lawan gerombolan monyet. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Takbir, memecah belah umat Islam, memecah belah persatuan bangsa dan negara dengan kalimat takbir. Mengajak perang sesama umat Islam, sesama bangsa Indonesia, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pantesan yang tersinggung bukan hanya umat Islam, bukan hanya Gus Fuad Pleret, bukan hanya kiai-kiai Indonesia, bahkan orang non-muslim pun terganggu dengan adanya si provokator ini, teman-teman. Saya non-muslim, tapi ini bukan bicara agama lagi. Ini bicara tentang Nusantara. Kita bicara tentang Nusantara, teman-teman ya. Abaikan agama, karena seperti provokator itu mengancam persatuan bangsa. Bicara tentang satu kaum yang besar di muka bumi ini. Oke. Jadi ketika ada yang membangun narasi, ya, menabuh genderang perang. Menabuh genderang perang, ya. Kalian dengarkan tadi, mengajak perang, mengajak jamaahnya untuk perang dengan kalimat apa? Takbir. Kalimat besar, agung untuk persatuan itu bagus. Nah, ini malah digunakan untuk memecah belah umat Islam, bahkan memecah belah persatuan bangsa dan negara, teman-teman. Makanya saudara kita non-muslim pun ya, ini Krisyanto Yenoni, nggak terima, teman-teman. Nggak terima kalau Nusantara, bangsa sebesar ini akan diajak perang oleh si Habib itu. Itu sudah tidak lagi bicara agama. Betul. Itu ancaman terhadap kaum Nusantara. Ancaman. Dan orang-orang Nusantara, apapun agamanya, yang mencintai tanah tumpah darah ini, ya, harus bangkit, harus bereaksi melawan itu. Oke. Tidak bisa kita diamkan, tidak bisa kita biarkan. Memang tidak bisa kita biarkan, teman-teman. Meskipun gelarnya cucu Nabi, orang yang selalu membanggakan leluhurnya, tetapi omongannya memecah belah bangsa. Jadi kalau Habib Rizik di sana menyerukan asa golok, menabuh genderang perang, ya, kaum Nusantara harus bangkit melawan itu. Oke. Apapun agamamu, bangkit lawan itu. Oke. Sebuah pelecehan yang tidak bisa kita diamkan, tidak bisa kita biarkan, tidak bisa kita anggap biasa-biasa saja. Ini sebuah pelecehan, teman-teman ya. Pelecehan dari seorang yang digelarkan Habib karena sudah menabuh genderang perang
genderang perang dengan sesama anak bangsa. Tujuannya apa sih orang itu? Tujuannya apa? Astagfirullahaladzim. Coba kita simak ya. Kita simak si Habib tadi. Dua fitnah yang bisa diterima oleh masyarakat tentang mereka. Dua fitnah yang bisa diterima oleh masyarakat tentang mereka. Membuat fitnah. Menyuruh membuat fitnah, teman-teman. Jadi jangan lupa. Ini handphone yang Anda pegang ini. HP. Ini di zaman sekarang bisa menjadi senjata yang luar biasa. Senjata yang luar biasa katanya. HP menjadi senjata yang luar biasa. Apa? Cita-cita mulianya menegakkan menerapkan syariat Islam hal yang lain. Cita-citanya ISIS, teman-teman. Coba kita ulangi. Apa yang baik dari ISIS kita akui baik. Cita-cita mulianya menegakkan syariat Islam, itu hal yang baik. ISIS dikatakan baik, teman-teman. Ya Allah. Berarti mungkin, sudahlah, saya nggak mau berkata yang sangat-sangat kotor di sini, karena saya nggak mau terpancing juga ya, nggak mau terpancing juga dengan omongannya si orang ini. Cita-cita mulianya menegakkan menerapkan syariat Islam hal yang lain. Baik katanya. Cita-cita mulianya untuk menegakkan khilafah Islamiyah hal yang lain. Cita-citanya menegakkan khilafah Islamiyah itu hal yang baik, kata Habib Rizik. Tuh, mengajak mendukung ISIS dengan kalimat menegakkan Islam khilafah. Itu katanya baik dan harus didukung. Memancing dukungan, teman-teman. Dengan kalimat apa? Takbir lagi, teman-teman. Takbir lagi. Kalian tahu ISIS kan? Seberapa bahayanya kelompok itu? Ini di Indonesia. Di Indonesia orang yang disebut Habib ini mengajak umat Islam di Indonesia mendukung ISIS. Astagfirullahaladzim. Makanya masyarakat di Indonesia sekarang pada menolak kedatangan Habib-Habib meskipun acaranya sholawatan. Karena takutnya ya seperti ini, teman-teman. Takutnya seperti ini, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Jauhkan umat Islam di Indonesia ini, ya Allah, dari orang-orang yang ingin menghancurkan persatuan Indonesia.